Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang pra peradilan Mas Roy sudah selesai untuk hari ini ya. Cuman belum ada keputusan. Saya lihat katanya keputusannya hari Kamis. Berarti hari Kamis kita menunggu dua ya. Perkara besar nih, yaitu sidangnya Dr. Tifa dan hasil keputusan dari pra peradilannya Mas Roy Suryo. Dari persidangan, karena itu membacakan tuntutan-tuntutan dan lamanya itu sekitar 1,5 jam, saya tidak bisa mendapatkan banyak hal untuk dikomentari karena itu kan membacakan tuntutan-tuntutan tuh. Nah, ini setelah pra peradilan, Mas Roy dan tim mengadakan konferensi pers. Ini mungkin yang bisa kita komentari. Dan entah kita akan sampai atau tidak ya, ada satu video lagi yang mau saya komentari. Kalau waktunya cukup, setelah ini kita akan saksikan satu video lagi secara langsung begitu ya. Kalau tidak cukup waktunya, kita reaksi lain waktu. Baik, ini Mas Roy ya, setelah sidang pra peradilan katanya sih ada penyusup. Kita lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita aturkan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua ya menjalankan sidang pra peradilan yang pertama ini alhamdulillah dengan lancar dan tanpa kurang suatu apa. Baik. Yang kedua, kita aturkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dengan hakim tunggalnya tadi telah memulai persidangan dan dibantu dengan semua stafnya dengan baik dan insya Allah itu akan memudahkan semua proses kasus ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada termohon ya dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili kuasa hukumnya yang telah hadir dan kemudian mendengarkan dengan sangat baik dan kemudian juga bersedia untuk menjalankan agenda sidang sesuai dengan apa yang tadi telah dibacakan oleh hakim tunggal, yaitu besok pagi Polda Metro Jaya harus menyampaikan jawabannya. Kami juga mengaturkan terima kasih dan sebesar-besarnya ucapan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tadi diwakili juga oleh Pak Eko, Ibu Putri, dan satu lagi saya kurang tahu siapa namanya, ya Pak Jaksa, yang juga telah hadir selaku turut termohon. Dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya, ada pihak yang tidak berkompeten, tiba-tiba maju ke depan, dan ingin selaku turut termohon juga. Ya, padahal dia itu katanya lawyer, ya katanya lawyer profesional, ya inisialnya CS. Ya, sering kita lihat dia di antara para termul. Ya, itu sungguh memalukan. Ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini ya dalam ilmu hukum. Ya, yang namanya pihak yang mengajukan diri sebagai intervensi itu hanya ada di perdata. Ya, tidak ada di dalam ini namanya apa? Pra peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu? Ya gitu. Yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak-pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Saya tidak menggunakan kaos yang biasanya tertulis malu bro. Kalau ada saya buka kaosnya, saya tuliskan itu malu bro kayak gitu tuh ya. Udah katanya belajar selaku kuasa hukum merah putih ya. Merah putih biru hitam itu namanya. Ya nggak jelas itu. Dan tadi intinya sudah dilakukan pembacaan apa yang kita harapkan nanti secara detail ya. Kemudian apa yang kita lakukan petitum dan positanya juga nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya ya. Ada Pak Refli Harun, ada juga Pak Gafur Sangadi dan juga tadi beberapa yang ada dan kita sudah sampaikan apa yang kita mohonkan di dalam pra peradilan ini. Intinya adalah tentang tindakan penangkapan, kemudian upaya penahanan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tadi secara detail disampaikan, tidak adanya izin dari RT RW, tidak adanya pemberitaan atau penetapan dari pengadilan,
kemudian dilakukan dengan tidak sesuai dengan KUHP yang baru ya, kemudian tidak juga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi alhamdulillah tadi juga Hakim Tunggal mengatakan proses ini akan berlangsung dengan cepat ya, insya Allah akan berlangsung selama 7 hari kalender ya, 7 hari kerja, maaf 7 hari kerja, sehingga besok akan langsung dinyatakan jawaban dari Polda. Kemudian juga kalau ada replik besok juga akan kita sampaikan, duplik besok juga akan kita sampaikan. Selanjutnya proses akan berlangsung dan insya Allah putusannya, insya Allah ya, kalau saya tidak salah tadi mohon dikoreksi, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, intinya begini, sebelum ada pertanyaan, kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar sebentar ya, sebelum ke situ nih, ini kan komentar, masa saya nggak komentar sama sekali ya. Ini bagus poinnya, lancar ya, alhamdulillah. Ya, Mas Roy sudah mengatakan lancar. Kemudian terima kasih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termohon yang hadir juga terima kasih, yaitu Kejaksaan Negeri, termohonnya yaitu kepolisian juga datang diwakili ya. Kemudian ini ada ingin jadi turut termohon inisial CS. Siapa ini? Termohon ini ya. Ini masuk persidangan seperti itu penghinaan terhadap persidangan bukan ya? Penghinaan terhadap pengadilan. Nah entah, mungkin ini juga bisa dipermasalahkan kemudian hari seperti si Razman ya. Emang dari termul itu tidak mengetahui kesakralan dari sebuah persidangan. Ini siapa sih nama CS itu? Kalau masa Suhadi ya? Kristanto Suhadi mungkin. Iya mungkin ya. Coba nanti kita lihat tuh. Kuasa hukum Merah Putih katanya. Penangkapan penahanan. Oh ya, ini yang dipraperkan ya. Sebagaimana sering diceritakan juga oleh Mas Roy Suryo. Baik, kita teruskan. Ini maaf saja saya komentar ya. Ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal, penangkapan yang luar biasa jahat, ya penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi itu yang inti yang saya sampaikan. Mohon maaf saya secara detail hukum mungkin nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya, dan nanti setelah kuasa hukum nanti kesimpulannya saya ingin memberikan satu pesan. Silakan Pak Gafur dulu. Silakan. Ya, sudah di depan. Ya. Terima kasih Mas Roy, Bang Refli izin. Ya. Jadi perlu kami update sedikit bahwa permohonan pra peradilan telah disampaikan secara terbuka dan sah di hadapan Hakim Tunggal, di hadapan termohon Polda Metro Jaya, dan turut termohon adalah pihak dari Kejaksaan. Dan kejaksaannya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami dengan membacakan permohonan pra peradilan tadi, maka terjawablah sudah bahwa ada desas-desus kami menarik Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat, ya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pra peradilan. Kemudian yang kedua, alasan-alasan permohonan saya kira nanti bisa dijelaskan lebih komprehensif oleh Bang Refli. Tetapi yang pasti adalah hari ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan, sehingga besok akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari termohon. Ya, kalau turut termohon, saya kira tidak perlu dia menjawab. Ya. Karena pokok perkara yang tadi diperiksa berdasarkan permohonan kami itu tidak berhubungan dengan kewenangan daripada Kejaksaan. Sehingga nanti besok itu hanya dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian besok juga begitu disampaikan jawaban, kami secara simultan akan langsung menyampaikan replik. Ya, jadi kami akan minta kepada hakim supaya sidang diskor dulu beberapa jam. Kami langsung akan menuliskan replik kami. Kemudian kalau Polda Metro Jaya mau menyampaikan duplik, ya kami tentu akan juga memberikan kesempatan kepada Polda Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Dan setelah itu, pada hari Rabu Mas Roy, itu langsung kita masuk di dalam proses pemeriksaan. Betul. Ya, pembuktian. Bukti-bukti. Yaitu bukti-bukti dari kami, bukti apa saja tentu nanti hari Rabu akan kami sampaikan. Termasuk juga kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas
berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Sehingga silakan akan Anda nilai, ya. Dan yang terakhir, Mas Roy, tadi terkait dengan pencekalan, ya. Memang pada saat kami mengajukan materi permohonan pertama kali, itu memang tidak masuk. Sehingga kami berharap tadi kami akan masukkan dalam renvoy atau perbaikan. Tetapi karena memang tidak boleh menambah posita dan petitum, begitulah hukum acaranya, ya memang kami menghargai apa yang menjadi sikap dari hakim pra peradilan. Dan yang terakhir, kok ada, saya juga bingung ya, kok ada seseorang yang selama ini mengatasnamakan tim kuasa hukum Merah Putih, kok tiba-tiba nyelonong gitu loh untuk menjadi para pihak dalam perkara ini. Saya bingung juga nih. Ini belajar hukum acara pidananya di mana nih? Itu kalau pihak atau pihak lain masuk sebagai intervensi, itu hanya boleh diperkenankan dalam gugatan perdata. Nah, itu. Sementara ini perkaranya perkara pidana, tidak pernah ada pra peradilan itu kemudian ada pihak lain yang tidak punya kepentingan kemudian masuk menjadi intervensi. Ya sudahlah, kita ketawa sajalah. Inilah bukti bahwa bukan hanya pemohon yang juga menegakkan hukum secara unprosedural, tetapi juga pendukung-pendukung dari kubu sebelah itu ternyata juga banyak yang melanggar hukum. Saya kira itu silakan Bang Refli untuk melanjutkan. Baik. Oke. Maju. Silakan. Sorry maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mas Roy dan Abdul Ghafur Sangaji. Jadi pertama kami mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung. Luar biasa. Ya, bisa siaran langsung, bisa live streaming. Kita berharap mudah-mudahan itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena kita mendengar belum diperbolehkan untuk live streaming atau untuk siaran langsung. Jadi dengan teman-teman kompak mengajukan surat misalnya, mudah-mudahan itu akan dibuka. Karena kami mendengar bahwa tidak boleh siaran langsung untuk perkara pokok. Yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dr. Tifa itu tanggal 2 Juli 2026 pukul 9 pagi. Ya, itu satu pengumuman. Yang kedua adalah kawan-kawan semua, seperti yang didengarkan tadi, yang diajukan itu 3 hal saja, kurang lebih babonnya, yaitu penggeledahan, kemudian penangkapan, dan penahanan. Kami berargumentasi tadi, 3 hal tersebut melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggeledahan kami menengarai tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat tadi ya. Kemudian penangkapan tidak ada penetapan hukum acara pidana. Penggeledahan kami menengarai tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat tadi ya. Kemudian penangkapan kami menengarai bahwa alasan penangkapan dikaitkan dengan P21 atas sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Karena menurut hukum yang ada itu harus dikaitkan dengan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir 2 kali berturut-turut, tidak dipanggil, tidak datang dan mangkir. Kemudian soal penahanan, kalau teman-teman tadi menyimak dengan seksama, pasal 100 ayat 5 Undang-Undang 20/2025 tentang KUHP itu menyebut 8 alasan dilakukannya penahanan. Dan dari 8 alasan tersebut sudah dibantah semua. Tidak ada satupun yang bisa dikenai kepada Mas Roy, termasuk Dr. Tifa juga. Jadi apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Apakah Mas Roy berupaya menghilangkan barang bukti? Barang bukti apa? Karena sudah selesai penyidikannya. Apakah mengulangi tindak pidana? Tindak pidana apa yang mau diulangi? Karena kita masih berdebat. Apakah yang dilakukan oleh Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan? Apakah ini ranah kebebasan berpendapat? Apakah Mas Roy tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga. Apakah Mas Roy merasa terancam dirinya sehingga dia kemudian perlu minta tahan? Enggak juga. Bahkan Mas Roy menikmati hidupnya. Kemana-mana dia. Kadang-kadang sendirian juga, walaupun kita sebagai lawyernya khawatir juga.
Tetapi intinya adalah dari 3 hal tersebut, penggeledahan, penangkapan, penahanan, itu kekeliruan fatal dari penyidik Polda Metro Jaya, dan karenanya kami memintakan di ketiga tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan kemudian tentu ada administrasi untuk pembatalannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan Mudah-mudahan. Amin. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum Ada tambahan? Mungkin sebentar. Sebelum saya penutup, Sebelum penutup ya. Nah, ini poin yang menarik dan ini sudah sering juga dibicarakan di televisi-televisi ya. Penggeledahan. Ini kan keberatannya ya yang dituntut dari sidang pra-peradilan ini. Penggeledahan ini tidak ada suratnya, ditengarai, kecuali apabila kepolisian bisa membuktikan hal itu. Bisa nggak ya dibikin kemudian itu surat? Karena kalaupun misalkan ada nanti dijawab ya, itu seharusnya kan ditunjukkan tuh surat penggeledahan itu. Karena kalau misalkan tidak ditunjukkan ya harusnya dianggap tidak ada. Nah itu kan bisa jadi ya saat Mas Roy itu digeledah suratnya tidak ada, tapi setelah dipersoalkan baru dibuat, kan bisa jadi. Nah apakah ada prosedur untuk mengetes ya, untuk menguji apakah yang dikeluarkan oleh kepolisian itu memang betul-betul surat izin penggeledahan atau yang diterbitkan saat penggeledahan itu terjadi atau setelahnya, kan jadi panjang juga urusannya. Jadi saat surat itu dibutuhkan, yaitu saat penggeledahan itu terjadi, yang dimaksud adalah masuk ke rumahnya Mas Roy, itu tidak ditunjukkan, sudah dianggapnya tidak ada. Kalau saya sih logikanya ya begitu. Ya, entah tuh logika hukumnya karena harus ada undang-undangnya juga tadi. Kemudian penahanan, bukan penahanan ini, penangkapan, saya salah nyatet tadi. Jadi penangkapan alasannya itu kan penangkapan karena P21 tuh untuk diserahkan. Nah, ini tidak benar ya. Karena itu penangkapan untuk penahanan. Karena jika dikatakan P21 harusnya hari Senin. Jadi waktu ditangkap itu kan alasannya si kepolisian itu untuk P21 untuk diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kenyataannya kan tidak, ya. Itu untuk ulang tahunnya Joko Widodo. Nah, itulah yang terjadi. Tapi itu pastinya tidak akan dimasukkan ke dalam gugatan ya. Kemudian penahanan ya. Ini juga dibantah nih, penahanan. Karena penahanan itu kan harus ada objektivitas ya. Kalau dulu kan subjektivitas penyidik, kalau sekarang harus ada objektivitasnya. Kenapa? Apakah takut kabur dan lain sebagainya? Kan tidak ditemukan. Itu juga yang disampaikan. Saya rasa sih seharusnya ini case-nya kuat apabila hakimnya memang diberi nurani. Itu lah, kalau hakimnya pola pikir si Aristo gimana ya? Pola pikir si Aristo UI itu ya ditolak semua sudah kalau pola pikir si Aristo itu. Nah, ini juga ada yang menarik, apresiasi ya terhadap live streaming yang memang boleh terjadi di prapernya Mas Roy Suryo. Lah kenapa hal yang sama tidak bisa terjadi juga di sidangnya Dr. Tifa? Karena kemarin kan sudah keluar keputusannya tuh, tidak akan ada live streaming. Hanya saja itu mungkin masih bisa diutak-atik lah ya. Ayo dorong supaya pengadilan negeri yang menyidangkan permasalahan Dr. Tifa ini menyiarkannya secara live supaya ada transparansi ya. Kita lanjutkan sebentar lagi ini. Bu Ayah ada? Pak baik. Ya. Jadi gini, ya. Saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih. Tadi saya didampingi selain Pak Refli Harun oleh Pak Gafur Sangaji, Pak Ristan, Bu Soraya dan juga Pak Yasena dan juga beberapa yang lain yang tercatat tapi belum berkesempatan untuk kemudian tadi dampingi. Hal yang penting ini saya juga karena ini update ya yang saya sampaikan berhubungan dengan tadi. Besok itu rencananya saya akan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi atas laporan saya terhadap dokter palsu ya, Rismon Hasiolan Sianipar ya, yang telah melakukan tuduhan saya terhadap barang-barang Kemenpora. Tapi karena kepentingan dari sidang pra-peradilan yang sangat-sangat penting untuk saya hadir di sini besok, maka teman-teman saya sampaikan sekali surat sudah juga meluncur ke Polda Metro Jaya
saya minta untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya di reschedule karena itu toh saya yang mengajukan laporannya. Jadi nggak apa-apa, ya itu akan sekaligus menunggu juga dari Polda Metro Jaya juga memang sudah katanya sudah datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah mendapatkan jawaban dari kantor Kemenpora bahwa urusan barang-barang itu sudah selesai. Jadi dulu itu hanya ada kesalahan administratif pencatatan yang harusnya ke Kementerian dicatatkan sebagai menteri. Dan itu sudah ada putusan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa gugatan dari menteri sudah saya, Mas Imam Nahrawi, itu sudah dicabut, jadi sudah dibatalkan. Artinya saya sudah inkrah memenangkan perkara itu. Jadi tambahan saya cuma itu. Ya, jadi sekali lagi perkara ini masih cukup panjang. Jadi kalau tadi didengar ada kasus pencekalan yang kemudian itu ternyata tidak kita masukkan, nah itu nanti berarti ada konsekuensinya juga bagi kami. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang lain. Teman-teman bisa mengira itu kira-kira apa. Jadi sekali lagi itu yang ingin saya sampaikan kepada semua. Jadi sekali lagi memang yang namanya ilmu hukum itu pelik. Ilmu hukum itu susah. Saya juga diri harus belajar hukum. Karena apa? Untuk membuktikan itu palsu atau tidak, itu juga panjang. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi ilmu itu memang panjang, ya, gitu. Kontroversinya akan panjang. Jadi pra-peradilan ini termasuk untuk membuktikan kontroversi ini dan biarkan semua itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Sekian, terima kasih untuk semuanya, untuk semua media, untuk YouTuber dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang sudah ikut bersamai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dihadirkan warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti ada. Apa saja gambar yang paling Nanti ada semuanya hari Rabu besok ya. Oke, nanti bisa dilihat juga. Terima kasih ya. Ada spill nggak ya nanti malam? Biasanya kan suka agak dicicil dulu sedikit. Nah ini sayangnya ada narasinya ya. Ini si Rifai yang tadi saya katakan di awal. Kalau ada waktunya akan kita bahas sedikit ya. Ini si Rifai ini sayangnya ada narasi dari cumi-cuminya. Dia itu mengatakan nih judulnya ya, Rifai Kusumanegara beberkan 5 poin keberatan atas gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Ada keberatan ya, pra-peradilan di kemarin katanya pra-peradilan. Yo, terus ayo praper sekarang keberatan. Ya apa sih si Rifai ini? Takut. Ya, soalnya pinter nih. Mas Roy itu pinter. Bukannya praper kemarin, tapi praper sekarang. Karena tadi saya bilang ya, apabila hakimnya punya hati nurani, ini sebetulnya lolos harusnya. Praper ini diterima oleh hakim. Kita saksikan nih. Lantas, mengapa kubu mantan Presiden Jokowi menilai gugatan ini seolah dipaksakan dan kehilangan korelasinya? Saya menghormati seluruh kewenangan ataupun hak hukum yang dilakukan baik oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk juga pengacara para tersangka yang hendak mengajukan pra-peradilan karena itu juga memang diatur sesuai dengan hak hukum setiap warga negara. Ya, jadi itu silakan saja. Tapi memang di satu sisi saya kalau ditanya pendapatnya, saya tidak melihat itu merupakan persoalan yang signifikan. Kenapa? Karena pertama, kenyataannya kan perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga sudah tidak ada korelasinya lagi terkait dengan upaya penangkapan tersebut ya. Nah, termasuk penahanan. pasti kita pengen Bantahan mengejutkan datang dari kubu mantan Presiden Jokowi terkait isu penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Secara belak-belakan atau menyenggah di rumah klaim hukum. Jumat sampai hari Senin. Kenyataannya di waktu yang sama sejak hari Jumat ini juga dilakukan pembantaran sampai dengan hari Senin. Artinya penahanan itu sendiri secara hukum tidak bisa dihitung. Karena menurut hukum itu dalam konteks penahanan lalu dilakukan pelimpahan atau perawatan di rumah sakit karena alasan kesehatan, maka penahanan itu tidak dihitung sebagai masa penahanan yang bisa dikurangi dengan masa pemidanaan. Karena kenyataannya mereka tidak pernah bermalam di sel, tapi bermalam di rumah sakit yang justru ini katanya VVIP lagi rumah sakitnya. Kronologis ke rumah sakit pun juga bukan dimintakan atau diinisiasi oleh para tersangka. Justru para tersangka sendiri pada saat diminta ke rumah sakit kan menolak keberatan bahkan gitu ya.
Jadi intinya adalah justru ini diinisiasi oleh pihak penyidik dan sesampai di rumah sakit, awalnya yang tadi para tersangka tidak sakit, tahu-tahu menjadi sakit ya, dan apa namanya menikmati fasilitas rumah sakit sampai dengan hari Senin ya. Artinya Ya bagus. selain terjadi tidak konsisten terhadap sikap para tersangka, tapi di sisi lain juga ada katanya dokter yang memberikan rekomendasi, ya artinya terlepas dari perdebatan itu, kenyataannya mereka sendiri tidak pernah berada di dalam sel yang memang biasa diperuntukkan untuk penahanan ya. Sebentar ya, ini saya reaksi apa nggak usah ya. Menarik soalnya ini perkataannya siapa? Rifai. Dia katakan ya tidak signifikan pra peradilan itu. Ini maksudnya praper nih. Praper ini tidak signifikan. Kenapa? Karena sudah masuk kejaksaan. Lah nyatanya diterima kok. Ya. Nah, nyatanya terjadi. Jadi tidak otomatis langsung ditolak. Ya kita belum tahu hasilnya seperti apa. Kita tunggu nanti tanggal 2. Kemudian katanya penahanan tidak bisa dihitung. Loh. Ini kemarin katanya penahanan ditahan agar supaya penyidik itu agar supaya kejaksaan itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sekarang bilang penahanan tidak bisa dihitung. Apa ini maksudnya? Takut dilihat bahwa kejaksaan itu tidak koordinatif dengan penyidik. Kemudian kronologis ke RS bukan dari tersangka. Memang betul bukan dari tersangka, dan awalnya tersangka menolak, betul. Siapa Nyana ya? Nyana siapa? Ini di rumah sakit akan disuruh tinggal sama dokter tuh untuk rawat inap. Kemudian katanya ini pada akhirnya tidak konsisten. Ya bagus. Bagus, karena dari awal penyidik pun tidak konsisten. Termul kok ngomong konsisten. Yuk, ntar. Manuver hukum strategi tersulut Dilan Suryo. Sidang utama. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, ini namanya kita dugaan, namanya berperkara kan perlu memprediksi hal-hal yang terburuk sekalipun gitu ya. Mereka memanfaatkan sebuah ketentuan di KUHP baru yang menyatakan pra peradilan itu bisa menunda pemeriksaan pokok perkara. Ya, di zaman sebelum ada KUHP baru, pra peradilan itu tidak menghentikan. Artinya kalau perkara ini sudah mulai disidangkan, maka pra peradilan sendiri gugur. Nah, kebetulan di ketentuan KUHP baru, pra peradilan ini justru sebaliknya menyebabkan pemeriksaan pokok perkara tertunda. Nah, kami mencurigai ini juga mungkin strategi ke arah sana, karena kalau dari segi manfaat terkait dengan pihak penyidikan sudah selesai kepolisiannya. Sekalipun menurut kami cara pandang itu pun keliru, karena di dalam ketentuan peradilan KUHP baru jelas dinyatakan seluruh penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP ini tetap diselesaikan berdasarkan KUHP lama. Nah, karena enggak diselesaikan dengan KUHP lama. Kemarin Pak Sang Haji sudah mengatakan sesuai dengan KUHP baru. Itu ada keputusannya tuh. Ini berkaitan dengan upaya-upaya penyidik dalam penyidikan, baik upaya paksa sekalipun ya. Tapi bagaimanapun ini masih yang dibahas terkait dengan proses penyidikan. Takut ya. Karena itu menurut kami yang berlaku adalah KUHP lama, di mana kami, jangan menurut kami, woi, aturannya. Kita itu negara atas asas kepastian hukum. Aturannya, woi, jangan menurut kami. Proses peradilan tidak menunda proses pemeriksaan pokok perkara. Ngapret. Ya, Sahukum mantan hukum mantan sekali Suryo dengan tekan pantesan si Kristanto Suhadi tadi ya masuk katanya. Yang dilakukan oleh para tersangka, saya berpandangan kok agak berlebihan, apalagi perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu ya. Ya, kok agak berlebihan, udah takut ini. Ya, lah kesimpulannya nih sudah selesai ya, tidak signifikan katanya, bolak-balik tidak signifikan, tapi kalau dikomentari, kalau tidak signifikan gak usah dikomentari ya. Dan ngapain itu si C. Suhadi masuk ke pengadilan? Mau dioyobo kan? Demikian ya, mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.